Strategi licik antikristus yang tidak kita sadari. Apakah dunia yang sedang kita diami ini baik-baik saja? Tidakkah kita menyadari dunia kita sedang berada di ambang kehancuran? Kitab Wahyu 13, 16-18 sudah memberikan peringatan yang sangat jelas sejak ribuan tahun lalu. Di sana tertulis bahwa akan datang suatu masa di mana setiap orang, tanpa memandang status sosial, entah kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diwajibkan untuk menerima sebuah tanda di tangan kanan atau dahi mereka. Tanpa tanda ini, tidak ada satu orang pun yang bisa membeli makanan, menjual barang, atau sekadar bertahan hidup dalam sistem masyarakat. Namun, bagaimana mungkin miliaran manusia di bumi mau menerima tanda yang begitu mengerikan ini? Jawabannya adalah karena antikristus tidak akan datang dengan paksaan yang kasar di awal, melainkan dengan sebuah strategi manipulasi yang luar biasa cerdik, melalui 7 tahapan yang rapi. Tahap pertama dimulai dari sebuah krisis. Antikristus tidak langsung memunculkan dirinya begitu saja. Dia akan menunggu, dan bahkan ikut merancang. Ketika dunia benar-benar putus asa akibat runtuhnya sistem keuangan global, kelaparan, dan kekacauan total. Ketika semua orang merasa cemas dan ketakutan, disitulah dia muncul sebagai sosok pahlawan dan juru selamat yang membawa solusi atas semua masalah bumi. Masuk ke tahap kedua. Dia memperkenalkan solusinya, yaitu tanda binatang itu sendiri. Menariknya, tanda ini tidak akan dipasarkan sebagai alat kendali yang jahat. Sebaliknya, tanda ini akan dikemas menjadi sebuah sistem digital yang sangat canggih dan menggiurkan. Bayangkan sebuah teknologi terpadu yang menyatukan identitas diri, dompet digital, hingga rekam medis langsung di tubuh Anda. Dunia akan menganggapnya sebagai puncak kemudahan. Tidak ada lagi kartu yang hilang, tidak ada lagi pencurian identitas, dan tidak ada lagi penipuan. Agar semua orang percaya, tahap ketiga dijalankan, yaitu pengaktifan mesin propaganda, media massa, para pembuat pengaruh, influencer, hingga tokoh-tokoh ternama akan mulai memuji-muji sistem baru ini. Bukan hanya itu, tipu daya ini juga akan menyentuh sisi spiritual. Nabi-nabi palsu akan muncul membawa mukjizat dan tanda-tanda supranatural, membuat orang-orang merasa bahwa menerima tanda ini bukan cuma tindakan yang logis, tapi juga sebuah kewajiban iman. Selanjutnya, dilakukan tahap keempat, peluncuran secara halus. Sistem ini akan dibuka untuk para sukarelawan terlebih dahulu. Orang-orang yang pertama kali mendaftar akan dihargai dengan fasilitas mewah, pekerjaan yang lebih baik, dan akses sumber daya yang melimpah. Mereka akan menjadi iklan berjalan yang membuat orang lain iri. Sementara itu, bagi mereka yang menolak, hidup akan mulai terasa sedikit tidak nyaman. Misalnya harus mengantre lebih lama atau membayar harga yang lebih mahal. Ketika pengaruhnya sudah meluas, antikristus akan menarik tali jeratnya di tahap kelima. Cengkeraman ekonomi. Pada titik inilah nubuat Alkitab digenapi secara mutlak. Peraturan akan diperketat hingga seluruh aktivitas ekonomi terkunci. Toko-toko besar dan kecil hanya akan menerima transaksi melalui sistem tanda tersebut. Jika Anda tidak memilikinya, Anda otomatis terkunci dari sistem. Anda tidak bisa bekerja, tidak bisa membayar sewa rumah, dan tidak bisa membeli bahan makanan untuk keluarga Anda. Tekanan fisik ini kemudian berubah menjadi tekanan mental di tahap keenam, yaitu persekusi sosial. Masyarakat yang sudah menerima tanda akan mulai memandang mereka yang menolak sebagai orang-orang yang egois, kolot, dan dianggap menjadi ancaman bagi kedamaian dunia. Disinilah peringatan Yesus dalam Matius 10, 35-36 terjadi secara nyata. Hubungan keluarga akan retak, anak bisa berbalik melawan orang tua, dan anggota keluarga sendiri bisa menjadi musuh terbesar karena perbedaan pilihan ini. Akhirnya, strategi ini ditutup dengan tahap ketujuh, desakan terakhir. Antikristus akan mengeluarkan keputusan atau tenggat waktu terakhir. Siapapun yang masih keras kepala menolak tanda tersebut setelah tanggal yang ditentukan, tidak hanya diusir dari lingkungan sosial, tetapi juga akan menghadapi hukuman yang paling ekstrim, yaitu hukuman mati, seperti yang tertulis dalam Wahyu 13:15. Di momen kritis inilah, manusia dipaksa memilih antara kenyamanan dunia yang sementara atau kesetiaan iman yang membawa mereka pada kekekalan. Ketika desakan terakhir itu tiba, garis pemisah antara yang setia dan yang berkompromi menjadi begitu nyata. Disinilah kita harus memahami esensi terdalam dari pilihan tersebut. Menerima tanda binatang bukan lagi sekadar urusan perut atau cara praktis agar bisa belanja di pasar swalayan. Di mata Tuhan, itu adalah sebuah kalimat penegasan. Sebuah pernyataan kesetiaan di mana seseorang memilih antikristus di atas Kristus. Memilih kenyamanan dunia yang sementara. Dan membuang keselamatan yang kekal. Pertanyaannya, apakah kita akan sanggup bertahan saat hari itu tiba? Simak langkah penyelamatannya di part berikutnya.